di negara barat sana, dan perlu kita contoh, itu dari umur 2 bulan anak-anak sudah bisa kita bacakan buku. Sekarang buku sekarang itu sudah dimudahkan. Tidak harus hard copy, tapi ada juga yang dalam bentuk digital seperti jadi itu. Bisa diakses, bisa di-download, kita bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat NF di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di edisi podcast NF kali ini, kita akan memperingati tentang Hari Buku Nasional 2023. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan podcast kali ini, kita jargon terlebih dahulu yuk sahabat. Yakni, jargonnya adalah Sahabat Pejuang Al-Quran. Para sahabat NF ikuti di rumah ya. Sahabat Pejuang Al-Quran. Dan mengingatkan sekali lagi untuk para sahabat-sahabat NF di rumah, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen di channel Nurfala Media agar kita bisa terus update konten-konten Nurfala Media menarik lainnya. Nah, di podcast NF kali ini, kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan spesial, yakni Kepala Sekolah KBTK Nurfala Surabaya. Assalamualaikum Ustazah Maria. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebagai pembuka nih Ustazah, saya pengen tahu KBTK Nurfala Surabaya itu sekolah yang seperti apa sih Ustazah? Ya, baik, terima kasih. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Mariam, saya dari KBTK Nurfala Surabaya. Nah, alhamdulillah, saya senang sekali diundang di podcast NF kali ini. KBTK Nurfala itu punya jargon juga loh Mbak. Ya, yaitu sekolahnya pencinta Al-Quran. Nah, itu salah satu jargonnya KBTK Nurfala. Boleh nih kita coba nih jargonnya Ustazah? Boleh, kita sama-sama ya? Iya, Oke, baik. Gimana? Sekolahnya pencinta Al-Quran. Iya, begitu. Baik Ustazah. Apa saja sih kegiatan KBTK Nurfala di Surabaya ini dalam memperingati Hari Buku Nasional kali ini, Ustazah? Nah, alhamdulillah besok kita memperingati Hari Buku Nasional tahun 2023. Dan kita sudah siapkan kegiatan apa sih yang mau kita menyemarakkan dalam Hari Buku Nasional 2023 adalah salah satu kita punya program namanya Presentasi Anak. Nah, Presentasi Anak itu adalah salah satu kegiatannya adalah membaca loudly, membaca keras. Nah, kemudian di bagian-bagian acaranya itu adalah anak-anak akan storytelling dari apa yang mereka sudah baca, dan itu mereka baca di depan orang tua mereka. Wow, sangat keren ya. Iya Ustazah, dan semoga acaranya besok sukses. Amin. Amin. Nah, dengannya program ini kita itu bisa mengerti kalau KBTK Nurfala Surabaya ini tuh ingin membangun kepercayaan diri anak ya gitu ya Ustazah? Betul, iya. Ya sesuai dengan programnya pemerintah di tahun ini adalah kita menggalakkan kurikulum merdeka. Salah satu fokusnya pemerintah di kurikulum merdeka ini adalah literasi. Nah, jadi saya sebagai pendidik juga kepala sekolah di KBTK Nurfala tuh perlu mendukung dari program pemerintah ini agar anak-anak gemar membaca. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal Hari Buku Nasional nih Ustazah. Nah, pertanyaan pertama yaitu, dalam memperingati Hari Buku Nasional kali ini, apa saja langkah konkret yang dapat diambil oleh orang tua maupun pendidik untuk mendorong minat baca dan literasi buku pada generasi muda saat ini Ustazah? Baik, terima kasih. Tentu kita tahu manfaat buku itu banyak sekali. Kan ada slogan buku jendela dunia. Nah, itu salah satu manfaat buku itu adalah kita bisa lihat anak-anak atau kita sendiri sebagai generasi yang gemar membaca tentu mempunyai wawasan yang luas. Itu pertama. Kemudian apa manfaatnya untuk anak didik kita? Yaitu pertama adalah menghilangkan atau menghapus dari sekarang yang sedang menyemarak kesulitan belajar, spesifiknya ada speed delay.
ya, karena pengaruh gadget atau iya, gawai. iya, Nah, setuju. itu dia. Jadi manfaat buku ini adalah salah satu memperkaya wawasan, kedua memperkaya kosakata anak. Betul Gitu Ustazah. ya. Kemudian selain itu mengajak anak-anak jadi berpikir logis. Ya. Nah, itu salah satu manfaat membaca buku untuk anak-anak terutama. Jadi sehingga fenomena yang sekarang ada hampir di anak-anak kita yang semua memegang gawai ya atau gadget itu akan mengalami kesulitan Membaca. kesulitan belajar. Salah satunya adalah speed delay itu gitu ya. begitu, Ya kan, Ustazah. seperti itu. Oh iya. Jadi dengan adanya program dari Nurul Falah Surabaya yang mempresentasikan bacaan di depan orang tua itu akan membangun kepercayaan diri untuk anaknya dan menunjukkan bahwa memang saya udah bisa membaca nih, mama papa di KBTK Nurul Falah Surabaya saya diajarkan seperti itu. Gitu. Iya, ya salah satu yang paling poin intinya adalah menggalakkan anak untuk gemar membaca. Betul, Iya, Ustazah. seperti itu. Jadi harapannya orang tua juga perlu mendukung dari program KBTK Nurul Falah ini agar anak-anak sangat gemar membaca, kemudian menghapus atau menghilangkan kesulitan belajar anak, salah satunya speed delay tadi gitu ya. Karena kalau sudah pegang gadget ya mungkin kita semua tahu pengaruh gadget itu adalah anak-anak minim berbicara ya, minim berkata-kata. Nah, akhirnya hanya direkam sama otaknya saja apa yang mereka lihat di gadget, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan. Ya itu, dan itu terjadi terus menerus. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu pengaruh buruk ya buat anak untuk kedepannya seperti itu. Akhirnya mereka tidak mencintai buku, tidak tertarik dengan buku, mereka hanya tertarik dengan gadget atau gawai yang mereka pegang seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Masuk ke pertanyaan kedua nih. Sebagai pendidik, mungkin apa saja pesan Ustazah untuk bagaimana cara mengenalkan buku kepada anak-anak sejak usia dini dan bagaimana hal tersebut dapat membentuk wawasan dan nilai-nilai mereka? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Baik. Yang pertama, tugasnya memperkenalkan buku itu adalah orang tua. Kedua, dari lembaga-lembaga pendidikan yang harus mulai menyambut dari program pemerintah. Kemendikbudristek sendiri juga banyak sekali program-program, tapi tentu kita sebagai lembaga pendidikan harus mensupportnya, mendukung dengan literasi ini supaya sukses. Nah, yang pertama adalah tugasnya orang tua adalah di negara barat sana, dan perlu kita contoh, itu dari umur 2 bulan anak-anak sudah bisa kita bacakan buku dengan suara keras ya, dengan buku dibacakan setiap sebelum tidur. Itu saja. Nah, itu salah satu caranya kita supaya membiasakan anak untuk gemar membaca. Betul, Ustazah. Kemudian kedua, memilihkan buku sesuai usia. Nah, sesuai usia, jadi kalau untuk anak usia 0 sampai 5 tahun, berarti kita juga harus bijak memilihkan buku-buku untuk mereka. Ketiga, membebaskan anak untuk memilih buku. Ya, membebaskan anak-anak untuk memilih buku, apa yang mereka ingin baca, ya kita dukung. Ya. Jadi pengalaman saya, karena saya punya anak balita ya, jadi yang poin mendukung ada lingkungan. Jadi ciptakan lingkungan itu, lingkungan rumah kita untuk mereka gemar membaca gitu. Kalau orang tuanya, ayah, ibu atau yang di dalam rumahnya itu terbiasa membaca buku, insya Allah anak-anaknya akan terikut juga. Nah, saya contohkan dengan anak saya 3 tahun ya. Karena memang saya itu backgroundnya dari kecil ditularkan ayah saya itu setiap minggu itu langganan koran ya. Kalau dulu mungkin minim buku ya, buku bacaan anak minim. Jadi yang ada di rumah itu yang saya baca gitu, seperti itu. Nah, itu saya tularkan ke anak-anak saya. Nah, jadi anak saya, jadi Umi baca buku
Umi baca buku. Nah, iya. itu karena lingkungan itu yang kita ciptakan, kita kondisikan agar anak gemar membaca. Seperti itu. Jadi gemar membaca dimulai dari lingkungan di rumahnya. Di rumah. Kemudian di sekolah pun digalakkan. Kemudian di sekolah digalakkan dengan program-program yang mendukung dengan program literasi ini. Oh iya, gitu. Jadi ada konektivitas seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Untuk pertanyaan penutup nih Ustazah, apa saja inisiatif dan program yang dapat mendorong literasi buku di Indonesia, khususnya untuk para generasi muda di Hari Buku Nasional kali ini, Ustazah? Ya, alhamdulillah. Sebetulnya program ini sudah ada di Indonesia, dikemas sama Kemendikbudristek. Ya, ada 3 pilar penting yang sudah dikemas sama Kemendikbudristek. Yang pertama adalah pemilihan dan penjenjangan. Kedua, cetak dan distribusi, dan ketiga adalah pelatihan dan pendampingan. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan dan penjenjangan. Jadi Kemendikbudristek itu adalah memilih buku-buku yang bermutu sesuai dengan jenjang. Karena ini programnya lembaga pendidikan Kementerian Ristek dan Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu buku-buku itu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah seperti itu, dengan dalam bentuk digital. Sekarang buku sekarang itu sudah dimudahkan. Tidak harus hard copy, tapi ada juga yang dalam bentuk digital seperti jadi bisa diakses, bisa di-download, kita bisa baca. Jadi manfaat di gadget yang kita punya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal baik seperti ini gitu. Kemudian cetak dan distribusikan. Nah, itu jadi program ini adalah mencetak buku-buku kemudian distribusikan ke lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan dan pelatihan. Jadi ini program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada support dari orang tua dan lembaga pendidikan, seperti itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus sangat mendukung program pemerintah ini agar literasi atau anak-anak itu jadi cinta buku begitu. Jadi salah satunya adalah mendampingi, menggalakkan, kemudian menyiapkan buku-buku di sekolah sesuai dengan usia anak. Jadi alhamdulillah Ustazah di Nurul Falah itu setiap kelas itu ada namanya pojok baca. Iya. Jadi anak-anak bebas membaca. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma pada saat mereka di sekolah. Selalu kita galakkan adalah membaca dan membaca. Begitu. Sangat mulia tujuannya Falah ini ya Ustazah. Untuk mendorong literasi membaca di Indonesia gitu. Iya, betul. Karena kita tahu sendiri ya, masyarakat kita sangat rendah. Iya, sebetulnya banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah, terutama kita yang ada di Surabaya ini ya. Ada namanya program TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Tapi balik lagi minat masyarakat terhadap program ini kurang bagus gitu. Nah, masih perlu peningkatan. Nah, tapi dari lembaga pendidikan sendiri harus mensupport program ini agar anak-anak didiknya itu bisa tuntas atau bisa mengikuti program literasi ini dengan baik seperti itu. Baik Ustazah, terima kasih. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin dari Ustazah Maria bisa menyampaikan pesan-pesan untuk para sahabat NF di rumah di Hari Peringatan Buku Nasional Indonesia kali ini, Ustazah. Baik, terima kasih. Mari sahabat-sahabat NF yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, mari kita sukseskan program literasi pemerintah ini, mulai dari diri sendiri, di rumah maupun di lingkungan sekitar. Selamat Hari Buku Nasional Indonesia. Baik Ustazah Maria, terima kasih atas sharing-sharing yang sangat bermanfaat kita hari ini. Semoga dari sini saya dan sahabat NF di rumah bisa makin bertambah wawasannya ya. Nah gimana sahabat NF di rumah? Semoga dari podcast kali ini kita bisa menambah wawasan untuk para sahabat semua.
Tapi sebelum kita tutup, balik kita jargon ya Ustazah. Iya, baik. Jargonnya nih ada 2 nih jadinya sekarang. Kalau yang sekarang kita akan jargon Nurfala Media dulu ya. 1, 2, 3. Sahabat pejuang Al-Quran. Nah, yang jargon kedua, jargonnya KBTK Nurfala Surabaya nih. Gimana tadi Ustazah? Sekolahnya pencinta Al-Quran. Baik, terima kasih banyak Ustazah Maria. Nah, mengingatkan kembali untuk para sahabat NF di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Nurul Falah Media agar kita bisa terus update konten-konten Nurul Falah Media menarik lainnya. Saya Camelia dengan Ustazah Maria dan tim Nurul Falah Media Channel pamit undur diri sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.